Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah terlahirnya manusia baru dan hidup dalam roh. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus pasal 2 ayat 15 mengatakan bahwa di atas salib, Kristus telah menanggulangi semua kesulitan yang memisahkan orang bukan Yahudi dan orang Yahudi, dan menciptakan satu manusia baru yang berasal dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, yang beriman kepadanya di dalam dirinya sendiri. Manusia baru ini pasti bersifat korporat. Bukan banyak manusia baru, melainkan satu manusia baru. Manusia baru dijadikan di dalam diri Kristus sendiri, dengan dirinya sendiri sebagai unsur dan elemennya. Tuhan Yesus dengan dirinya sendiri sebagai unsur dan elemennya menjadikan kita, kaum berimannya, satu manusia baru. Istilah menciptakan di sini berarti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya Efesus pasal 3 ayat 8 berkata, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, memberitahukan kepada kita bahwa Paulus diutus oleh Kristus untuk memberitakan kelimpahan Kristus, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kekayaan kelimpahannya terdapat di dalam hayatnya yang telah bangkit dari kematian. Hari ini, bagaimana kita dapat menikmati kekayaan Kristus yang tidak terduga itu? Pada bagian akhir dari surat Efesus pasal yang ketiga, Paulus berdoa bagi kita. Mohon Allah menurut kekayaan kemuliaannya, meneguhkan dan menguatkan manusia batiniah kita oleh rohnya dengan kuasanya. Allah kita adalah Allah yang mulia. Dia memiliki kemuliaan yang kaya dan berlimpah. Kekayaan kemuliaannya justru adalah kekayaan atau kelimpahan dari diri Kristus yang tidak terduga itu. Di dalam surat Efesus pasal yang ketiga, terdapat 2 kali kata kekayaan disinggung. Pertama adalah ayat 8, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kedua adalah ayat 16, kekayaan kemuliaan Allah. Kedua kekayaan tersebut sebenarnya adalah satu hal, satu perkara yang sama. Paulus mohon agar Bapa menurut kekayaan kemuliaannya dan demi rohnya, yaitu roh yang kaya dan berlimpah, menguatkan dan meneguhkan manusia batiniah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang dapat meneguhkan manusia batiniah kita adalah kekayaan kemuliaannya, yaitu rohnya yang kaya dan berlimpah. Di dalam roh lah kita dapat mengalami kekayaan Kristus yang tidak terduga. Sebab itu 1 Petrus pasal yang ketiga mengatakan bahwa di dalam hati kita terdapat seorang manusia batiniah yang tersembunyi, yaitu roh kita. Jadi roh kita berada di dalam hati kita, sedangkan hati kita menyelubungi roh kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Bila roh kita diperkuat, maka Kristus tidak hanya akan tinggal di dalam roh kita, Dia akan meluas, tinggal di dalam hati kita juga. Dengan kata lain, setiap bagian dari segenap manusia batiniah kita akan diduduki, dimiliki dan dipenuhi dengan Kristus.
maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu dari Tuhan yang adalah Roh. Ini bukanlah teori seorang ahli budi pekerti. Ini juga bukan teori agama. Ini bukan teori filsafat, melainkan inilah visi yang dari sorga. Kristus ada di dalam roh kita. Dia senantiasa menantikan kesempatan untuk menyebar, untuk meluas, serta meresapi setiap bagian dari segenap manusia batiniah kita. Sampai jiwa kita mengalami transformasi, yaitu kita diubah menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaan yang semakin besar. Semoga Tuhan merahmati kita, supaya roh kita menjadi makin teguh dan kuat, dan kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu bahwa kami adalah manusia baru yang diciptakan di dalam diri-Mu sebagai unsur dan elemennya. Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami mau Tuhan supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu, dengan kekayaan-Mu yang tidak terduga, menguatkan manusia batiniah kami, sehingga Engkau dapat meluas dari dalam roh kami ke jiwa kami. Bahkan Engkau bisa berumah di dalam hati kami. Tuhan, kami rindu untuk menikmati segala kekayaan kelimpahan-Mu yang tidak terduga di dalam roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita sekalian. Amin.